Pagi teman-teman, mari kita awali renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami saat pagi tadi. Sebentar kami mau renungan, tolong berkati kami supaya firman Tuhan tertanam di hati kami. Dan sebentar kami mau belajar, tolong berkati guru-guru yang mau mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari kita sama-sama membaca Matius 16 ayat 21 sampai 23. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau sudah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Judul renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mati untuk orang berdosa. Dina menangis. Ia tidak bisa mengerti mengapa ayahnya harus pergi lama ke pedalaman. Ayah Dina seorang dokter. Ia mendapat tugas untuk menolong orang-orang di pedalaman yang terkena wabah penyakit yang ganas. Dina takut ayahnya nanti terkena penyakit tersebut dan meninggal. Dina tidak mau kehilangan ayahnya. Petrus juga sama. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus harus ke Yerusalem. Di sana banyak musuh dan para pemuka agama yang membenci, serta ia membunuh Yesus. Petrus ingin Tuhan Yesus tetap bersama mereka dan mengejar serta melakukan banyak mukjizat yang memberkati banyak orang. Akan tetapi pikiran Petrus tidak benar. Tuhan Yesus harus menderita dan mati di salib supaya bisa menyelamatkan manusia, bukan hanya penyakit dan kelaparan, tetapi terutama dari belenggu dosa. Maka Tuhan Yesus pun menegur Petrus, memang hidup sebagai murid Tuhan tidak selalu mudah. Ada saja orang yang tidak senang dengan Tuhan Yesus dan juga tidak senang kepada kita. Kalau kamu diejek dan diganggu teman karena kamu sering ke gereja dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, jangan berkecil hati. Tuhan Yesus pasti akan menjagamu dan memberimu kekuatan. Tersenyumlah kepada mereka dan doakan mereka karena Tuhan Yesus juga menderita dan mati di salib untuk mereka. Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia dalam wujud seorang manusia? Kenapa Tuhan Yesus harus jadi bayi dulu? Harus ada di kandungan dulu, lahir jadi bayi, anak kecil, baru dewasa. Kenapa Tuhan Yesus gak pakai semua kekuatannya untuk dia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari? Tiba-tiba dia lapar, pling, ada makanan. Kenapa gak seperti itu? Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia harus datang sebagai manusia, dari seorang anak, dari seorang janin, dari bayi. Itu apa? Sama dengan manusia. Karena harga yang harus dibayar untuk menebus manusia adalah nyawa manusia. Karena itu Tuhan mau datang ke dunia dengan penderitaan yang begitu berat.
Ia meninggalkan segala kemuliaan, segala kekayaan yang ada di surga untuk menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, manusia yang berdosa. Satu nyawa menggantikan seluruh nyawa dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah. Karena itu mari kita lakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, belajar dengan sepenuh hati, dan dapat menggapai cita-cita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tugas kalian adalah menyanyikan satu lagu yang berhubungan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa, untuk menebus kita manusia, untuk menyelamatkan manusia. Silahkan nyanyikan satu lagu, boleh baitnya saja, boleh refnya saja, dalam bentuk voice note dan kirimkan ke WhatsApp Burut. Itu dia, nyanyikan satu lagu yang berhubungan dengan penderitaan Yesus Kristus, kematiannya, dan juga Yesus yang menyelamatkan kita semua. Pilih satu lagu rohani dan nyanyikan dalam voice note singkat saja. Itu dia renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kamu sudah menanamkan firman Tuhan di hati kami. Sebentar kami mau melakukan aktivitas, tolong berkati kami dan guru-guru yang mau mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.